Saya yang berapa tahun yang lewat dipandang sebelah mata kok di luar negeri bisa secinta ini mereka ke saya gitu. Itu yang sangat berharga sekali. Dia, tolong dia pesanan akak tadi dia. Tadi akak pesan sate tadi. Ke siapa Cek? Dia bukannya pelayan di Siko? Enggak. Jadi? Awak nang punya. Iya. Awak numpang berdua ya Allah. Salah orang akak rupanya, ha? Iya. Kau makan sate ya Kak? Atau kau makan urang? Iya, tadi akak lapasan. Oh. Tapi rasa-rasanya akak kenal sama dedekku lah. Sia. Rasa-rasanya nak dedek tuh yang pakai daster tuh iyo nak Iya. rasanya iyo kan kan itu dan sanak pariwisata Upia Isil. Apa kabar nih Upia? Kabar baik. Kak Ros. Kak Ros manggilnya Upia atau Isil? Betul. Upia lah, Upia. Upia Isil merupakan perempuan Minang asal Kota Bukit Tinggi yang berhasil meniti karir dari daerah hingga ke kancah nasional, bahkan lewat sebuah karya yang fenomenal di tahun 2017 kurang satunya. 2017 Upia Isil pernah memviralkan sebuah lagu yang pastinya itu karya Upia Isil pastinya ya. Tak Tuntuang, siapa sih nggak tahu Tak Tuntuang? Nanti kita juga dengerin. Mungkin Nusana Parekraf masih terngiang-ngiang di beberapa tahun yang lalu itu dunia media sosial sempat dihebohkan dengan perempuan yang memakai daster dengan kain saruang dan sendal jepit atau bahasa Minang itu sendal Japang dengan ukuran size yang besar sekali gitu ya. Benar begitu Upia? Nah inilah dia orangnya Upia Isil dengan Tak Tuntuangnya dengan stylenya seperti ini. Luar biasa sekali dengan daster, kain sarung. Sendalnya mana? Di luar. Di luar? Nah mungkin pakai terompa di dalam. Bisa dilihatkan ke kamera? Ada beko. Oke, mungkin Sanak Parekraf di rumah penasaran ini Upia dengan lika-liku perjalanan karir Upia ini yang dulunya dari Kota Bukit Tinggi ya? Agam Sumatera Barat. Agam Sumatera Barat. Tadinya Kak Ros salah sebut ya. Tadinya awalnya Bukit Tinggi, ternyata Agam. KTP Bukit Tinggi. Lahirnya Bukit Tinggi. KTP asal Pariaman. Nah, kemana-mana. Pastinya di sana juga dibikin pusing seperti ini. Tapi bagi yang mau tahu detailnya nanti silakan aja DM Upia ya di Instagramnya pastinya ya. Ya. Cerita dong sama Kak Ros dan Nusana yang ada di rumah perjalanan lika-liku karir Upia dari Agam, Bukit Tinggi, Pariaman, Kota Padang dan semua yang ada di Sumatera Barat hingga ke seantero Indonesia dan juga banyak penggemarnya yang berasal dari luar negeri, ada di Thailand, Malaysia dan berbagai lainnya. Iya. Cita-cita dari kecil memang menyanyi, ya? memang hobi menyanyi karena orang tua juga waktu di umur Upia menginjak 9 tahun sudah membelikan seperangkat alat karaoke. Bukan seperangkat alat sholat? Belum ya? Seperangkat alat karaoke, jadi memang suka menyanyi-nyanyi. Waktu itu masih merantau, tinggal di Riau, Kampar. Oke, dari Agam, Bukit Tinggi, sekarang merantau ke Riau. Tahun 98 kami pulang dari Riau, waktu itu Upia masih kelas 5 SD. Tragedi perceraian orang tua waktu itu. Ya. Setelah menamatkan SD, Upia menyanyi dari panggung ke panggung, tapi dalam konteks menyumbang lagu. Ya. bukan menyanyi di honori ya. Belum artis ya waktu itu belum. Jadi waktu itu Lebaran masih bawa adik kan, gendong sana sini gitu. Dimana ada acara panggung hiburan setiap hari Lebaran, Upia menyumbang lagu. Kalau di kampung-kampung kan udah tahu nih si Upia pasti nyanyi. Tapi dulu namanya kan bukan Upia, nama asli kan Sylvia. Jadi orang manggilnya dulu tuh Isil. Jadi setelah
memutuskan untuk menyanyi, hitung-hitung membantu perekonomian keluarga lah ya, karena waktu itu ibu memang sendiri, jadi orang tua tunggal. Jadi Upia menyanyi di umur 13 tahun udah nyanyi sana sini kan, udah menghasilkan lah untuk bantu-bantu ibu waktu itu. Sampai itu tahun 99 kejadiannya awalnya. Sampai di 2003 ada tawaran rekaman, Upia dari 99 menyanyi di Bukit Tinggi sekitarnya, sampai ke Maninjau, sampai Lubuk Basung, sampai di Sungai Geringgiang Pariaman, sampai di Lubuk Alung. Jadi mentoknya di Lubuk Aluang, Padang Pariaman. Itu sebabnya KTP Lubuk Aluang. Karena tinggal di situ pada akhirnya ya. Dan bertemu dengan teman-teman pastinya di Lubuk Alung gitu ya. Bertemu teman-teman di Lubuk Alung, kebetulan ada tawaran rekaman. Waktu itu kan masih jarang yang rekaman dengan lagu-lagu komedi. Kalau dulu kan musimnya dangdut Minang, Keriping. Jadi Upia sebenarnya dulu targetnya pengen jadi artis dangdut gitu kan. Gitu ya? Oke. Dan ternyata tidak ada yang menawar, ya sudah, kebetulan ada tawaran, ya itu daripada nggak rekaman, diterima aja nih tawaran untuk menjadi penyanyi rekaman tapi komedian. Itu di tahun 2003 ya. 2003. Jadi Upia pikir begini, daripada nggak rekaman, nggak punya karya, nggak punya koleksi, ya udah diterima aja. Ya harus dihilangkan laurat malunya gitu. Kan konsepnya kan lagunya lagu lucu-lucu. Cara menghilangkannya gimana sih? Operasi atau gimana? Bukan. Tapi ya kita tuh harus berkarya tuh harus ada ininya, ada buktinya gitu. Iya. Dari tahun ke tahun harus ada perubahan peningkatannya. Jangan jadi artis panggung terus kan gitu. Jadi waktu itu memang terhenti sekolah ya. Terhenti sekolah. Di tingkat SMA? Ya, SMP. Oke. Jadi waktu itu terhenti sekolah di tingkat SMP, nggak masuk SMP, Upia nyanyi sana sini. Jadi kepikiran lah, masih paket B. Paket B. Jadi setelah Upia nggak tahu nih, ini saya paket B entah keluar entah enggak, kan nggak tahu waktu itu kan. Jadi karena sibuk nyanyi sana sini, udah dapat duit, udah bisa bantu orang tua beli ini beli itu, beli handphone. Ada dapat tawaran rekaman, Upia ambil. Upia tahan malu, Upia disuruhnya karakter emak-emak, jadi Upia keingatnya ya udah dasar sarung, pakai sebo. Kayak kupluk emak-emak kan. Setelah itu ya ternyata booming lagunya waktu itu sama si Ajo Buset. Oh iya, itu yang booming, yang Fakeren dulu lagi ini dalam. Iya, benar-benar. Jadi dari album 1 2 3 itu masih akhirnya, album duet ya. Iya. Akhirnya 1 2 3 ketagihan. Sampai ada tawaran untuk dangdut Minang, ada untuk dendang, semuanya Upia ambil. Dan orang studio bilang kamu juga bisa dendang ya. Alhamdulillah kan keluarga juga sebenarnya dari seniman juga. Kalau ibu kan, kalau nenek kan dulu rabab, ada rekaman pita juga beliau kan. Nenek yang nggak tersalurkan itu bakat dari ibu. Ibu kan pinter juga nyanyi dendang-dendang gitu, sejenis dendang Misra Mulai. Tapi ibu kenapa nggak tersalur, karena mama dari ibu kan nggak ngizinin dulu. Nah kalau di Upia gimana nggak mengizinkan kalau itu ternyata jadi ladang kehidupan di kami gitu kan. Iya benar. Setelah itu di tahun 2009 Upia pengen kuliah. Curhat sama kepala sekolah SD, Bu pengen kuliah tapi ijazah SMP nggak ada. Siapa bilang nggak ada, kan keluar dulu paket B-nya. Kuliahlah di tahun 2009, tetap menyanyi. Tetap menyanyi. Upia dapat tawaran lagi. Upia nggak pernah berhenti menerima tawaran. 1 kali 6 bulan pasti keluarkan album. Sampailah di album Di Kedipnya Aku. Di Kedipnya Aku laku lagi. Dan Upia kepikiran nih, kalau lagu-lagu gila yang saya bawain kok laku gitu kan. Jadi kepikiran, ya udah daripada kita selalu jadi anak buah para produser, mending kita produseri sendiri. Itulah tadi lagu Tak Tuntuang di tahun 2014. Rilis Tak Tuntuang 2014 dengan Upia modali sendiri dengan cara nyicil. Sebulan edar sudah balik modal, ketagihan tuh. Sampai 2017 Upia tetap memproduseri banyak artis. Setelah itu Upia tampung nih para teman-teman yang mau gila-gilaan juga kan. Upia nggak nyangka 2017 kan orang udah pada lupa tuh di Padang kalau Tak Tuntuang itu lagunya kayak mana dulu. Kan udah 3 tahun berjalan, namanya di Padang kan orang tiap tahun tiap bulan produksi kan, tiap tahun benar. Berapa banyak orang produksi album. Jadi, oh ya, terima kasih. Jadi
Upia produseri sendiri Tak Tuntung, dan Upia nggak menyangka setelah rilis 2014 ternyata boomingnya ke Asia Tenggara 2017. Cukup beberapa tahun gitu ya? Padahal sudah mengeluarkan 7 album lagi, setelah itu baru boomingnya keluar gitu. Yang Tak Tuntung tadi? Iya, yang Tak Tuntung, yang nggak menyangka juga. Oke. Ikul boleh dimakan? Boleh. Sepertinya boleh ya. Kakak yang Oke, yang silakan. Ini kayaknya tenang, Kak, ada Upia yang traktir. Tenang. Jadi terus Kak Ros masih penasaran dan akhirnya Upia menemukan genre yang sesuai dengan karakter pastinya begitu ya? Ya. Genrenya walaupun sudah dicoba dengan genre yang lain, banyak yang suka juga. Cuman mereka kadang-kadang memang lebih suka Upia yang begini. Yang dasteran, yang gila-gilaan gitu ya? Itu dari adanya Tak Tuntung, Upia udah belajar bikin lagu sendiri. Sudah Upia ciptakan sendiri, udah lebih dari 100 lagu sampai sekarang. Itu semua genre, kecuali lagu barat ya. Dan itu sudah diproduksi? Sudah yang 100 diproduksi. Lagu itu? Ada juga kemarin yang di kontrak sama Trio Macan, judulnya Anumu. Ya, tapi kok bisa berubah ke genre dangdut ya? Upia? Enggak tahu juga. Kenapa? Mungkin karena setiap harinya Upia kadang-kadang kan susah tidur. Jadi setiap malam tuh mikirin ide. Nggak mikirin babang gitu? Ada, sedikit. Oke. Mikirin ide rupanya setiap malam nggak bisa tidur ya. Pantesan bisa menciptakan banyak lagu karena terinspirasi dari pemikiran yang malam tadi nggak bisa tidur gitu. Alhamdulillah, jadi ternyata bukan Upia saja yang suka lagu yang Upia ciptakan. Kemarin habis Tak Tuntung booming kan, booming lagi di TikTok itu alhamdulillah ada kamera palsu. Tapi yang orang tahu itu Upia Isil itu kan di Tak Tuntung itu stylenya beginian, yang dasteran, kain sarung sama sendal Japang tadi itu kan. Tapi setelah beberapa tahun terakhir ini kan Upia lebih ke yang manis-manis, cantik-cantik gitu dengan genre dangdut itu. Tapi tidak lepas dari lirik komedi kan, walaupun dangdut kan tidak lepas dari lirik komedi sebenarnya. Sebenarnya bukan beralih pada style Upia, nggak beralih, cuman Upia suka mencoba hal-hal baru. Ya, tapi style yang beginian ini, yang dasaran ini masih sampai sekarang masih tetap gitu. Kalau ada show off air gitu masih tetap yang beginian stylenya gitu ya. Jadi kalau kita ada show, Upia minta 3 kali pasang baju. Oke. Kalau tiba di lagu kamera palsu, lain lagi bajunya. Tak Tuntung begini gitu. Oke. Jadi tiap lagu itu Kak harus kita konsepkan juga pakaiannya. Ketika Upia menyanyikan lagu yang nyeleneh, benar-benar komedian abis, Upia dengan baju begini. Begitu. Terus makan Kak Ros, daunnya Kak? Bisa aja, tahu aja Kak Ros suka dadaunan. Enak Kak? Enak ya? Enak. Ya. Emang enak banget, lama banget karena ini sate Minangkabau. Salah satu restoran yang khasnya di sini menunya itu sate. Ada juga itu tadi kayak kolak-kolak ya Kak? Ya, banyak lagi varian yang lain, menu yang lain. Jadi Dunsana di semuanya juga bisa datang ke sini pastinya. Yang bayarnya bukan kita ya. Jadi jangan lupa bagi perantau dan orang Sumatera Barat asli boleh mampir kalau pengen makan sate di Sate Minangkabau. Di sini semua daging ya Kak ya. Kecuali daging apa yang maksudnya di bagian sapi itu semuanya ada di sini. Hatinya. Dari bawah sampai atas. Ya. Oh iya. Kak, belum 5 menit Kak. Masih halal ya. Kak Ros, dengar-dengar ini Upia Isil benar-benar memang multi talent Dunsana Parekraf, karena tidak hanya berkecimpung di dunia musik saja, di dunia seni aja. Upia Isil ini juga hobi masak, dan buka usaha kuliner, benar-benar multi talent. Khusus stengkel ya, bakso ya. Sum-sum. Itu udah buka di mana aja itu? Kemarin itu sempat 4 cabang.
Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi cabangnya karena pandemi sepi. Oke. Sekarang mau buka lagi di Padang, di Belakadang, jangan lupa. Di Simpang Transito. Udah mau launching ya? Udah mau launching, insya Allah nanti tanggal 18. Bagi yang mau mampir saat launching boleh ya. Setelah launching bayar. Tapi selain nyanyi, show-show, kemudian juga bisnisnya di usaha kuliner, Upik juga merambah ke dunia acting ya? Iya. Itu bagaimana ceritanya Sinetron, itu? layar lebar. Pertama Dari waktu- mulai masuk ke dunia acting itu di tahun berapa nih Upik? Waktu booming tahun 2017, 2018 sudah banyak tawaran. MC, co-host, segala macam. Tawaran di layar lebar. Kan udah lama pengen. Bagaimana sih kalau kita, dulu kan kuliah di jurusan gizi. Ya. Bagaimana sih nanti hasilnya kalau orang jurusan gizi berakting dengan para artis yang memang jurusan teater semua ya. Jadi ada tawaran waktu itu 2018 waktu itu dengan Mami Widiawati, Oke. para senior semua tuh judul Yeah. filmnya Mama-Mama Jagoan. Ini tuh layar lebar ya? Ya, layar lebar. Berarti awal masuk ke dunia acting itu Itu. udah langsung ke layar lebar? Ya, Oke. sampai sinetron kemarin Kun Anta layar lebar lagi. Jadi Mm-mm. memang asik sih dunia acting itu. Kita bisa belajar karena lawan main kita memang orang-orang senior semua. Mm-mm. Sambil belajar dan mengasah kemampuan kita tuh sampai di mana gitu. Oke. Mungkin kalau nggak salah Kak Ros juga pernah lihat itu Upik Isil di filmnya Liam Laila? Ya, Liam. Liam Laila udah. Untuk ke depan masih banyak yang akan tayang nggak? Masih banyak. Kemarin sudah selesai, ada yang horor, ada yang begadang rendang, ada yang Kalau yang horor tuh Upik jadi apanya? kebetulan bukan jadi hantunya. Jadi tukang salon. Oke. Ya, tukang salon yang diganggu hantu. Iya. Bener. Penasaran kan di sana, jangan lupa nanti ya. Tapi masih lama ya tayangnya ya? Mungkin lihat sikon kayaknya pandemi sekarang ya. Iya. Sebab kan mereka mungkin nggak mau rugi juga kan. Film diputar tapi nggak ada yang nonton karena pandemi kan. Oke. Satu lagi cita-cita yang Upik pengen. Upik setelah masuk ke dunia perfilman, Upik pengen sekali nanti jadi sutradara dan produser film. Iya. Kalau sekarang udah jadi produser ini ya? Lagu. Produser lagu. Dari penyanyi, kemudian pencipta lagu, produser Kemarin lagu, buka pemain audisi, film. menampung semua yang bisa menyanyi. Nanti kita riliskan dan kita bikinkan konsep rilisnya lagunya, singlenya di label Malaysia, tempat Upik di kontrak gitu. Iya. Dulu waktu Tak Tuntung lagi booming, lagi viral gitu kan banyak penggemarnya dari luar negeri, ya kan? Dari Malaysia, dari Thailand. Dulu kan Upik sering juga diundang show ke sana ya? Sering, bahkan hampir memutuskan untuk menetap di sana. Iya. Tapi waktu itu karena banyaknya tawaran pekerjaan yang di Indonesia, jadi nggak jadi. Kita bolak-balik aja kan, Malaysia Jakarta dekat, 1,5 jam sampai. Kalau dari Padang 45 menit sampai. Iya. Dan Jadi nggak jadi menetap. Kak Ros juga sering lihat dulu tayangan di TV-TV, bahkan para fans yang ada di Thailand, Malaysia itu Mereka nyambut juga, pakai sarung. Iya, juga menyambut Upik dengan style yang beginian, seru banget ya. Dan beberapa tahun kemarin itu Upik juga sering host di Indosiar. Nah, itu bagaimana ceritanya? Ada kontrak sampai jadi host segala dari penyanyi. Pokoknya benar-benar multi talent di sana. Ini gimana ceritanya tuh Upik yang waktu host di Indosiar? Cobalah jadi host, mereka nggak menarikan. Cobalah jadi co-host, Upik mana tahu ini. Dan akhirnya stopnya ketika dapat tawaran film itu. Oke. Jadi stop dulu. Karena Upik lebih menikmati berakting sebenarnya. Oke. Berakting, rekaman, mengkonsepkan lagu-lagu, udah. Sebenarnya lebih kuat ke situ sih. Lebih banyak pembelajaran rasanya gitu. Kak Ros masih penasaran nih Upik. Menjadi orang terkenal, ini gimana nih perasaannya, pengalamannya, ada Sakit ini nggak? sanangnya gitu ya? Sakit sanangnya gitu. Sakit sanangnya ketika awak berkarya terus berkarya, ternyata yang booming itu yang banyak sensasi, itu sakit tuh. Oke. Contohnya? Yang banyak sensasi bercakap-cakap masuk penjara baru kenal. Kalau mau dia awak mesti mungkin tiap malam tiap hari membuat lagu.
standar-standar saja gitu. Tapi memang viral tuh ada jatah masanya masing-masing. Iya, iya, iya. Ganti-gantian. Waktu viral-viral dulu, hampir masuk rumah sakit, manajer, asisten sakit, Kelelahan gitu ya, karena banyak jadwal. Dari pagi ke pagi, ke radio, ke TV, wawancara, dialog, ini itu endorse sadolahnya. Jadi hampir Itu jam sakit. kerjanya berapa jam satu hari? 1,5 jam lah lo. Jatah tidur, jatah makan, jatah isomanya Sebentar-sebentar. dibagi-bagi gitu ya, harus Dibagi-bagi, tapi berpandai-pandai. karena semangat. Oke, Ada oke. semangat jadi lelah tuh nggak ada gitu. Terus di saat terkenal gitu, hubungan dengan keluarga ini enggak? Sempat tersendat. Tersendat? Beberapa minggu karena nggak bisa peci HP. Oke. Handphone di kartu diganti karena banyaknya bejibun masuk inbox, WhatsApp, telepon nggak berhenti Nah, di berdering. saat itu gimana tuh perasaan Upia? Capek, lelah, ada bosannya juga. Iya, Karena iya, kita iya. seakan tidak menemukan kebebasan hidup waktu itu kan. Oke. Karena kita dituntut harus dari TV ini ke radio ini ke radio ini gitu. Iya, iya. Selalu dikawal gitu ya. Nah, selalu dikawal. Justru Instagram waktu itu sudah dipegang manajemen, mereka menghapus semua tuh pesan-pesan yang nggak mengenakan. Yang dilarang baca komen, Oke, oke, dilarang oke. baca komen. Iya, iya, iya. Sekarang sudah santai, Instagramnya masih dikontrol sama manajemen, tapi kita sudah bisa balas satu-satu pesan-pesan fan. Gitu. Nah, yang paling mendukung sekali nih dengan karir Upia yang seperti ini siapa di keluarganya? Pertanyaan ini juga ditanyain sama orang RRI kemarin. Iya. Sebenarnya Jawabannya sama nggak? keluarga pedagang semua. Mereka seniman cuma pedagang semua, lebih Oke. fokus ke berdagang. Heeh. Tapi kalau untuk ngantar Upia, menemani Upia syuting itu nggak pernah. Nggak pernah. Yang mengantarkan malah teman atau Teman, tim kita, Sendiri gitu. kadang sendiri sama kameramen Oke. gitu. Jadi mandiri. Dari Iya, dulu iya, emang mandiri. Karena ibu, orang tua sendiri nggak suka dibawa kemana-mana. Jadi beliau lebih suka tinggal di kampung gitu. Iya, iya, iya. Dibawa merantau pun nggak mau gitu. Tapi doa pasti selalu ya. Doa buat pasti Upia. selalu, cuman orang tua pesan tapi Upia wajibkan setiap hari telepon ibu, nanyain kabar gitu. Sampai sekarang walaupun sama-sama di Sumatera Barat pun jarang pulang karena ibu tahu kondisinya sekarang ini. Upia kan lagi mencari bakat-bakat di anak-anak Minang yang bisa kita orbitkan sesuai suara dan kemampuan mereka untuk dibikinkan single sesuai genre yang mereka mau, nanti diriliskan di Malaysia. Oke, Jadi oke. emang sibuk itu sekarang. Sibuk itu sekarang. Jadi Ya? kalaupun nggak pulang paling ibu pesan jangan lupa makan. Iya, 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 benar. Nah, ini kita beralih ke pandemi ini ya. Nah, sejak pandemi kemarin juga diberlakukannya PSBB, PPKM. Nah, ini dampaknya seperti apa nih untuk seorang Upia Isil? Sebenarnya gini, karena dari dulu udah terbiasa dengan penghasilan yang sederhana, jadi ketika PPKM tuh merasa biasa aja gitu. Ya. Tadi awak minta cik kok deki dua. Di situ satu. Iya, nanti nampaknya cangok wak ya. Iya. Atau itu untuk adik mungkin pulang saja? Malu awak. Mari kita Gimana makan tadi? saja. Jadi karena dari dulu memang terbiasa dengan penghasilan sederhana. Dulu kan menyanyi dari honor 15.000. Jadi ketika Ya, pandemi itu di sekarang tahun nggak berapa? ada 15.000? 99. Oke. Jadi ketika sekarang menyanyi tidak ada show, hanya makan gaji dari bos yang masih ngontrak Upia label Malaysia, itu udah merasa biasa aja gitu. Cuman yang kita kasihan teman-teman yang lain. Ya, ya, Teman-teman yang lain yang mereka memang tidak punya gaji bulanan, hanya menunggu job masuk gitu. Kasiannya itu. Kalau Upia sih, ya pasrah aja lah ya, namanya pandemi kan sedunia. Iya, iya. Tapi Upia karena ini ada juga maksudnya tidak hanya menyanyi, bahkan bisa ke kuliner juga gitu kan. Makanya bisa Obat jerawat mengatasi juga. obat jerawat juga. Dulu waktu viral kan banyak jerawat.
Oke. Jadi menemukan skincare yang bagus, ya udah jualan skincare juga. Pokoknya apapun yang bisa menghasilkan duit. Iya. Apapun Banyak dijual ya. asal halal, asal Banyak jangan ya. jual orang. Ya, Nusana Parekraf ini merupakan bukti bahwa kita harus adaptif dan inovatif dalam menyikapi pandemi seperti ini ya. Jadi Siap sedia dalam segala iya, situasi. siap sedia, jadi bisa mengatasi segala kendala-kendala walaupun dalam situasi sulit begitu ya. Contohnya Upia Isil dari menyanyi juga terjun ke bisnis kuliner, bisnis skincare dan yang lain-lainnya banyak sekali. Nah, Kak Ros juga penasaran ini pengalaman yang paling berharga yang sampai sekarang itu yang nggak bisa dilupain gitu. Dari Upia meniti karir sampai menjadi sukses seperti ini. Sebenarnya Upia pernah menikah. Oke. Dan mungkin dalam kehidupan rumah tangga orang Minang itu menikah dengan artis organ itu ada tanda kutipnya ya. Ya. Ada garis bawahnya gitu ya. Oke. Jadi 2016 Upia menggugat cerai karena sesuatu yang nggak mungkin dilanjutkan. Upia melepaskan atribut Bayangkari. Ya. Upia berusaha berjuang sendiri dari bawah. Dan ketika viral itu, Tuhan benar-benar menunjukkan keajaiban pada saat sisi lain memandang kita dengan pandangan sebelah mata, karena kita seniman kampung ya. Kalau di Malaysia waktu itu tepatnya malam tahun baru, mereka sampai gendong anak, sampai sendal putus, mereka hujan-hujanan nonton Upia Isil, itu penuh semua lokasi di sana. Oke. Lapangan yang luas itu, lapangan bola itu penuh karena para penggemar datang lihat Upia. Upia sempat nangis, nggak bisa nyanyi. 1 jam nangis. Panitia nanya, kok Upia nangis? Aduh, saya yang berapa tahun yang lewat dipandang sebelah mata, kok di luar negeri bisa secinta ini mereka ke saya gitu. Itu yang sangat berharga sekali. Kak Ros juga nangis ini. Ya. Di sana kita juga bisa belajar bahwa cara mencari nafkah orang itu berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh memandang yang lain dengan pandangan tidak bagus gitu. Ya. Selagi mereka bekerja masih di jalan yang lurus gitu. Ya. Dan Itu luar biasa cinta mereka ke Dan Upia. akhirnya sampai sekarang Upia masih bisa eksis, berdiri dengan kaki sendiri. Kaki sendiri. Luar biasa sekali perjuangan. Gak ada sopir, kita bisa bawa mobil sendiri. Iya. Gak ada asisten, kita bisa ngurus diri sendiri. Tapi memang Upia memang sudah membiasakan diri kalau ada show yang melibatkan banyak orang, kayak anak-anak dancer, kayak tim gitu. Berbagilah rezeki gitu. Jadi seru. Kerjaan pun jadi seru. Aduh, ini benar-benar ceritanya seru banget, luar biasa banget. Kak Ros juga jadi. Tapi mau gimana pun kita harus harus Optimis. harus optimis. Legowo menerima apa yang Ya, terjadi. benar sekali. Karena pelajarannya apa yang terjadi itu yang terbaik. Pastinya. Oke. Nah, kembali lagi ke yang tadi, Upia Isil sekarang lagi sibuk dalam mencari bibit gitu ya. Mencari bibit pastinya di bidang tarik suara. Dan bibit-bibit tersebut diambil dari Sumatera Barat. Ya, nah kira-kira yang memotivasi Upia Isil sendiri, apa sih yang menginspirasi Upia Isil untuk sampai terjun ke ke dunia peraudisian itu juri-jurian. Sebenarnya kembali pada kenangan yang lama ya. Kalau dulu kan pengen rekaman susahnya minta ampun. Pengen ikut lomba-lomba susahnya minta ampun. Nggak ada wadah gitu kan. Jadi memang dari Malaysia juga udah dikatakan sama bos, carilah bibit baru. Karena pandemi sekarang nggak ada, kita harus memperkuat channel dan digital kita katanya. Ya udah Upia cari bibit baru di sini. Upia lihat. Merek bibitnya apa nih? Apanya? Merek bibitnya apa? Mereknya umurnya nggak terbatas. Mereknya manusia. Iya. Karena kucing nggak bisa nyanyi. Iya, benar. Berarti ini umum ya? Umum nggak terbatas umur. Genrenya juga nggak dibatasin. Genrenya juga nggak dibatasin. Jadi bagi yang mau
UPI akan membuka sekali setahun audisi itu. Oke, yang kemarin sudah selesai. 20 orang terbaik sudah memang terjaring kita 20 orang ya. Ya, memang dari sekian ratus peserta terjaring 20 orang yang bagus. Memang potensi anak-anak di Minang ini bagus-bagus. Ya. Bagus-bagus. Kemarin yang ikut dalam kompetisi tersebut itu banyak nggak berminat? Banyak berminat, ada yang dari Singapura. Dari Singapura juga ikut audisinya di sini. Iya, tapi mereka online. Oke, boleh ya, online karena pandemi virtual kan nggak ya. bisa kemana-mana. Ada yang dari Jawa Timur, Bandung, Muaro Bungo, banyak. Yang terpilih kemarin yang sebanyak 20 orang itu dari Sumatera Barat semuanya? Ada yang Bengkulu, ada yang Riau kemarin. Oke. Nah, kira-kira potensi, kita berbicara Sumatera Barat aja dulu ya. Potensi para generasi penerus nih yang ada di Sumatera Barat di bidang tarik suara menurut UPI ISIL ini gimana? Bagus karena mereka kebanyakan memang otodidak, nggak banyak yang tidak ikut les vokal, banyak yang tidak ikut sekolah-sekolah seni gitu. Tapi mereka memang dasarnya bagus. Justru beberapa tahun ini untuk pembuatan musik yang UPI rilis di nasional saja itu yang bikin musiknya orang Padang kan? Iya. Memang UPI beri kesempatan kepada teman-teman dan kenalan dulu gitu. Oke. Supaya mereka bisa lebih berkarya dan sampai di itu gitu, kayak di Malaysia, kayak kemarin lagu Kamera Palsu, pemusiknya juga orang sini. Iya. Dian Kentung namanya. Iya, oke. Nah, pemain organ biasa. Nah, tapi setelah lagu itu viral dan banyak dipakai challenge oleh para artis untuk challenge make up. Nah, itu otomatis tadi juga kita nggak tahu kan hasilnya. Iya. Ternyata karya Dan Kentung, musiknya yang dia bikin tuh banyak yang suka gitu. Benar-benar menyebarkan virus-virus positif ya. Iya. Buat rekan-rekan sesama seniman pastinya ya. Kita harus mendahulukan dulu yang di samping-samping kita gitu. Anehnya banyak juga yang menolak rekaman, nggak tahu kenapa, mungkin karena belum melihat bukti kali ya. Padahal sebelum audisi dibuka, kita sudah menarik 4 artis anak-anak Sumatera Barat juga untuk dibikinkan lagu dan itu sudah rilis. Sudah rilis? Sudah rilis. Oke. Nah, tapi memang bukan genre pop Minang, berbahasa Indonesia semua. Karena kalau untuk dirilis di Malaysia, biar gampang mereka ngertinya gitu. Iya. Tapi kalau pengen nanti mereka yang terjaring 20 orang kemarin itu dibawa ke Malaysia atau mereka rekamannya di sini? Rekaman di sini, tapi musik di sini, syuting di sini, rilisnya ke Malaysia. Oke. Lagu-lagunya lagu yang UPI ciptakan ada juga, yang teman-teman dari Aceh juga ciptain. Oke. Berarti kompilasi ya? Iya. Baik. UPI sadar nggak sih, UPI ini merupakan salah satu pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di subsektor musik, subsektor seni pertunjukan, tapi juga memberikan dampak positif buat subsektor yang lainnya yang ada di sektor ekonomi kreatif tadi, seperti contoh nih ya, pertelevisian, radio. Dengan adanya karya-karya UPI ISIL itu berdampak sekali buat pertelevisian, ratingnya jadi tinggi dengan adanya karya-karya tersebut. Radio juga seperti itu. Kemudian aplikasi seperti ada channel YouTube, media sosial. Nah, TikTok, itu juga semakin intens jadinya sekarang perkembangannya begitu ya. Luar biasa sekali virus-virus yang ditularkan oleh UPI ISIL yang pastinya tidak virus yang satu itu ya. Oke, dari tadi kita udah panjang lebar ya. Ini makanan juga sudah habis dari Pariaman sampai ke Pekanbaru, sampai ke Jakarta, Tele Malaysia dan segala macamnya. Ini ada yang kurang nih. Kak Aras pengen tahu apa sih pesan-pesan UPI ISIL untuk para pelaku ekonomi kreatif yang lainnya yang ada di Sumatera Barat ini? Pesan dan kesannya, apapun yang kita kerjakan dan rencanakan, jangan lupa melibatkan orang lain untuk ikut serta, karena akan dilancarkan. Oke. Sebab apa yang akan kita lakukan jika dengan niat baik membawa orang lain ikut serta, segala sesuatunya pasti akan dilancarkan Tuhan. Iya. Berkolaborasi ya? Iya. Sekarang zamannya kolaborasi, nggak kompetisi lagi ya? Nggak. Oke, luar biasa. Bersama-sama makanya bisa gitu ya. Karena keberhasilan kita doa orang banyak kan? Iya. Nah, kalau untuk harapan UPI sendiri untuk perkembangan sektor ekonomi kreatif ke depannya ini bagaimana?
Harapan UPIA, mari kita dukung pemuda-pemudi yang berpotensi selagi itu positif. Berikan mereka wadah dan tolong fasilitasi itu saja. Ini ditujukan kemana nih? Ke Kak Ros kah atau kemana gitu? Mari kita dukung kemana gitu. Misalkan nanti setelah pandemi ada yang pengen mengadakan semacam kompetisi apa, kita juga minta bapak-bapak pariwisata pun ikut mendukung ya, gitu. Dukung maksudnya, pemerintah pastinya ya. Oke. Misalkan ada kompetisi randai gitu kan, bisa jadi kan terjadi kompetisi merendang khusus kecamatan gitu ya. Gitu. Itu maunya begitu. Oke. Yang pastinya Sumatera Barat ini banyak memiliki potensi ya. Banyak ya. Potensinya juga bisa kita banggakan, tidak hanya di daerah saja, bahkan bisa ke kancah nasional, bahkan ke internasional. Ya, benar. Luar biasa sekali mau talamak kita dengan UPIA ISIL. Banyak sekali yang bisa kita petik dari Malapak tadi. Yang pastinya UPIA ISIL ini memakai prinsip kolaborasi dalam mewujudkan suatu karya, sehingga karya tersebut bisa dimanfaatkan tidak hanya diri kita sendiri, bahkan juga berefek positif buat orang banyak pastinya. Baik Nusana Parekraf dimanapun berada, demikian tadi mau talamak Kak Ros dengan UPIA ISIL. Yang pastinya Nusana Parekraf tetap kita dukung UPIA ISIL untuk selalu berkarya dan melahirkan karya-karya bagus ke depannya lagi, dan juga kita tetap dukung para seniman yang ada di Sumatera Barat dan juga Indonesia pastinya. Dan juga buat Nusana Parekraf dimanapun berada yang suka dengan tayangan yang ditayangkan oleh channel YouTube-nya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, jangan lupa subscribe, like, and share, komen sebanyak-banyaknya. Iya, dan tidak hanya Dinas Pariwisata, UPIA juga ya. Nah, jangan lupa follow Instagram UPIA ISIL Official yang centang biru. Jangan lupa juga Usil Production, UPIA ISIL punya di subscribe juga, jangan lupa ya. Oke, dan tidak lupa dan jangan lupa juga Dinas Pariwisatanya ya. Iya, jangan lupa subscribe, follow IG-nya. Ya, benar sekali, dan pastinya kita mengharapkan dukungan Nusana semuanya untuk memajukan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat. Terima kasih UPIA ISIL atas waktunya. Sama-sama. Dengan mau talamak kita pada hari ini. Saya bayi ya. Sama-sama pulang soalnya ya. Oke, sama-sama. Kak Ros dan UPIA ISIL mohon undur diri dulu dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Titi Masa.